Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Wah, senang sekali Bu melihat anak-anak Ibu baik semua. Coba sekarang dilihat siapa yang tidak masuk temannya. Sembari kalian perhatikan, Ibu absen ya. Baik, Bu. Coba pinjam penanya, Nak. Makasih ya. Dela Kris Milita, Saya, Bu. hadir ya. Merista Ardika Utami, Saya, Bu. Hadir, Bu. Putri Lestari, Hadir, Bu. Bagus Saputra. Kemarin izin, Bu. Dia ngomong sama saya. Izin kemana dia? Ada acara keluarga, Bu. Oke. Baiklah, jadi Bagus tidak masuk ya hari ini. Nah, belum belajar, kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis, perlengkapan dan bukunya ya anak-anak. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah siap belajar, Bu. Sudah siap belajar ya? Sudah, Bu. Semangat buat belajar ya? Semangat. Semangat, pintar. Seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Coba tadi yang datang pertama itu Merista. Silakan memimpin doanya, Ibu beri kesempatan Merista. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Merista. Nah, hari ini kalian tahu deh anak-anak kita akan belajar apa? Belajar subtema 1, Bu, hewan dan tumbuhan dan lingkungan rumahku. Iya, kita hari ini akan belajar materi kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Materinya tentang keseimbangan lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Dan yang kedua, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Ada yang tahu apa itu keseimbangan lingkungan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak tahu ya. Keseimbangan lingkungan itu adalah cara atau upaya untuk kita menjaga kelestarian lingkungan kita. Caranya itu bisa dari alam itu sendiri atau dengan aktivitas manusia. Nah, jika kita tidak menjaga keseimbangan lingkungan, itu akan menyebabkan bencana alam, akan menimbulkan penyakit, dan akan menimbulkan kepunahan hewan, tumbuhan, dan sumber daya alam lainnya. Jadi siapa yang tahu mengapa keseimbangan lingkungan itu penting untuk kita jaga? Ayo, Bu. Ya, Merista? Supaya lingkungan sekitar kita itu, Bu, baik, terus tuh terjaga, terus tuh tidak punah, Bu, terus tuh saling berdampingan antara kita sama dengan lingkungan, Bu. Iya, pintar. Ditepuk tangannya dulu untuk Merista. Terima kasih ya. Jadi benar, manfaat keseimbangan lingkungan itu jikalau kita jaga itu sangat bermanfaat untuk kebutuhan manusia, apalagi sumber daya alam yang akan kita gunakan di dalam kehidupan. Nah, salah satu contoh sumber daya alam di sini, Ibu punya gambar. Kalian amati gambar ini. Ada yang tahu contoh tanaman ini adalah Saya, tanaman Bu, apa? padi, Bu. Padi. Benar tidak ini padi, Putri? Benar, Bu. Benar. Benar ini adalah padi? Benar, Bu. Benar. Kenapa kalian menjawab ini dengan yakin bahwa ini adalah padi? Itu, Bu, ada yang kuning-kuning itu, Bu, yang Iya. seperti Merista pernah melihat padi ya? Pernah, Bu, melihat Nah. padi, Bu. Oke, jadi padi ini berasal. Oke, bentar. Padi ini akan jika dikelola akan menjadi beras. Beras itu dimasak akan menjadi nasi yang kita makan. Siapa di sini yang tidak suka makan nasi? Saya suka sekali, Bu. Kita semua ya? Iya, Bu. Oke, jadi tahu kan kalau nasi itu berasal dari apa? Padi. Nasi berasal dari Beras. Beras berasal dari Padi. Pintar. Nah, coba dibuka bukunya, itu ada teks tentang padi. Sekarang kita cermati teksnya. Siapa yang dapat bantu Ibu untuk membaca teks berikut? Saya, Bu. Saya, Bu. Coba Putri dulu. Silakan Putri. Sampai mana, Bu? Untuk paragraf pertama silakan Putri. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Baik, lanjut. Silakan Marista. Paragraf kedua ya, Bu. Iya. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung pada padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni.
dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah disiapkan dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, berkeras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang membungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Baik, makasih Marista. Selanjutnya, Dela, silakan dilanjutkan ya bacaannya. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari setelah panen padi. Gabah ditumbuk dengan rusung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Sudah. Nah, baik. Makasih ya anak-anak Ibu telah membacakannya. Pintar semua ya, sudah bisa membaca dengan lancar, dengan baik. Nah, di belakangnya, coba buka halaman belakangnya itu ada pertanyaan. Nah, coba sekarang pertanyaan itu kita coba jawab secara mandiri terlebih dahulu. Nanti jawabannya kita diskusikan secara bersama. Ibu beri waktu 10 menit saja ya. Silakan anak-anak untuk dikerjakan. Jika ada kesulitan silakan bertanya ya. Ibu ngerjainnya di mana, Bu? Langsung ditulis saja di bukunya boleh. Boleh, Bu, ya. Ibu. Gimana? Tanaman tersebut dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi, jadi di sawah. Lalu di berapa lama proses tanaman akan tumbuh? Sekitar berlangsung 10 hari atau 10 hari. Apa yang maksud dengan gabah? Gabah adalah kulir padi. Anak-anak sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Ya. Ayo kita bahas bersama ya. Soal nomor 1. Apa isi bacaan teks di atas? Siapa yang berani Saya, menjawab? Bu. Putri. Silakan. Isinya mengenai tanaman padi. Kurang tepat. Siapa yang mau coba? Cara menanam padi, Bu? Kurang tepat. Makanan pokok, Bu, yaitu padi. Kurang tepat. Itu teksnya tentang tahap pertumbuhan tanaman padi yang lebih tepatnya ya. Tapi sudah baik anak-anak Ibu. Sudah mencoba dengan sangat baik. Yang kedua. Saya, Bu. Kenapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Saya, Bu. Marista, silakan. Karena padi itu kan akan menjadi beras, dan beras itu merupakan makanan pokok manusia, Bu. Pintar tangannya. Oke. Nomor 3 lanjut. Di mana tanaman padi tersebut dapat tumbuh? Siapa yang coba? Sawah. Di sawah. Ya. Saya, Bu. Lebih tepatnya di sawah di. Saya, Bu, di daerah panas dengan curah hujan tinggi, Bu. Pintar. Oke, benar semua ya. Nah, lanjut nomor 4. Berapa lama proses tanaman padi tumbuh? Saya, Bu. Putri, silakan. Itu tanamannya berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Pintar. Tepuk tangannya dulu. Nah, yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah? Saya. Dela coba. Gabah itu bulir padi, Bu, yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Iya, benar. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Wah, anak Ibu berarti jawabannya benar semua ya. Apa ada yang salah tadi jawabannya? Nomor 1 Nomor 1, Bu, banyak kurang tepat. Oke, nggak apa-apa, kurang tepat. Yang penting sudah mencoba, berani mencoba ya. Makasih anak Ibu. Nah, selanjutnya anak-anak, karena tadi kita udah menjawab, secara mandiri Ibu akan bentuk kelompok. Kelompoknya, satu kelompok beranggotakan 3 orang. Di halaman belakang selanjutnya, halaman ketiga bukunya, Ya, Bu, ada, Bu. perhatikan ada diagram di situ. Ini ada diagram. Tadi kan kita topiknya tadi membahas proses pertumbuhan padi. Nah, diagram ini kalian isi dengan menggambar proses tanaman padi dan penjelasannya. Jadi sebelumnya itu kalian perlu menganalisis terlebih dahulu. Menganalisisnya dengan mencermati gambar tanaman padi dan teks tanaman padi yang ada di buku kalian. Nah, silakan kalian kerjakan secara berkelompok ya, didiskusikan, nanti dipresentasikan di depan kelas perwakilan kelompoknya saja. Baik, Ibu beri waktu 15 menit, dipersilakan. Putri mengalami kesulitan? Menggambarnya ini, Bu, susah. Bu, gambarnya diwarnai tidak, Bu? Tidak perlu, tidak apa-apa. Kalau mau dicoret juga nggak apa-apa. Dela bisa, Dela? Bisa, Bu. Bagus, lanjutkan ya kerjanya anak-anak. Dela mengerjakannya coba dan posisi yang baik dan benar. Baik, Bu. Oke.
Ibu kalau gambarnya jelek nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, yang penting sesuai ya dengan informasi yang kalian dapat dari gambar dan dari teks. Baik Ibu. Anak-anak sudah semua mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah didiskusikan? Sudah, Bu. Baik, sudah didiskusikan. Coba Ibu minta dulu perwakilan dulu dari kelompoknya yang ingin menampilkan hasil diskusinya. Silakan maju. Merista ya, silakan Merista. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini hasil diskusi kami kelompok 1 itu gambar pertama itu kami gambar biji dalam karung goni, lalu gambar kedua itu biji itu sudah direndam di dalam baskom yang berisikan air, lalu ketika biji itu sudah direndamkan lalu diletakkan di ladang atau lahan yang sementara. Ketika sudah tumbuh tunas, baru gambar ketiga itu baru pindahkan ke tempat lahan yang lebih besar atau seperti sawah itu baru tumbuhlah tadi. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Nah, baiklah anak-anak, ini adalah presentasi dari hasil kelompok 1. Nah, ayo. Di sini, siapa yang anggota kelompoknya memiliki jawaban yang beda? Silakan menyuarakan. Saya, Bu. Ya, Putri. Yang untuk gambar kedua itu, Bu, kalau kami di kedua itu bijinya akan tumbuh, kemudian bakal akar dari tunas itu akan menonjol keluar dan batangnya memanjang. Benar sekali. Jadi jawaban Merista ini kurang tepat ya. Jadi sudah dilengkapi oleh anggota kelompoknya Putri, bahwa jawaban nomor 2 tadi apa, Putri? Bijinya akan tumbuh, Bu, dan bakal akar dari tunas akan menonjol dan memanjang. Nah, batangnya. benar. Nanti ya diperbaiki ya, Merista Terima ya. kasih ya Putri. Baik. Ya. Lanjut yang gambar lainnya, ada yang ingin berkomentar? Dela? Sama Bu dengan Putri tadi. Oke, baiklah. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Ya. Nah, anak-anak tadi kita udah mengerjakan, mendiskusikan ya, kalian udah mendiskusikan diagram proses pertumbuhan padi. Nah, hasil diskusinya sudah dipresentasikan oleh perwakilan kelompok 1, Merista tadi. Sekarang, coba kalian pastikan udah membuat ini proses pertumbuhan padi tadi. Ibu pengen nanya bagian yang terpenting dari proses pertumbuhan padi itu bagian gambar 1 atau gambar 2 atau gambar 3 ya? Gambar yang Biji direndam itu Bu. Biji direndam. Dalam gambar apa? Gambar yang pertama. Kalau Merista, Gambar kedua Bu. kalau Putri, Gambar ketiga, Bu. gambar ketiga. Alasannya coba kemukakan satu persatu. Karena kalau yang gambar pertama itu kan padi diletakkan dalam karboni biar bibitnya itu bisa tumbuh. Oke, lanjut. Kalau saya Bu, gambar kedua itu kan biji dari itu kan direndam dalam air Bu. Nah disitulah mulainya tumbuh tunas tadi Bu. Ya, lanjut. Nah, gambar ketiga ini kan, Bu, pertumbuhan padinya, Bu. Jadi sangat penting, Bu. Dirawat, Bu, disiram. Oke, jadi terima kasih anak-anak. Sudah jawabannya bermacam-macam ya. Ada yang gambar 1, ada yang gambar 2, ada yang gambar 3. Gambar yang paling penting dalam proses pertumbuhan padi itu adalah proses pertumbuhan yang kedua, di mana biji tadi akan tumbuh, bakal dan akar tunasnya itu akan menonjol keluar dan batangnya akan manjang. Kenapa? Karena pada masa tumbuhan padi yang kedua ini itu sangat penting. Jika di sini kita mengalami kegagalan, maka tanaman padi itu tidak akan dapat tumbuh untuk lanjut ke tahap 3. Berarti dia gagal tumbuh. Kita harus mengulang kembali. Mengerti sampai di sini anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti. Ada yang ingin bertanya untuk tanaman padi ini? Ibu, sekam tadi tuh kulit dari padi kan Bu? Iya, sekam Itu itu bisa kulit dimanfaatkan dari tidak Bu? padi. Bisa dimanfaatkan kerajinan, bisa kerajinan tangan ataupun apa. Sekreatif kalian menggunakannya ya. Apalagi di zaman sekarang ini anak-anak. Bisa untuk pupuk tanaman tidak, Bu, sekam itu? Bisa. Ibu juga menggunakan itu untuk menanam tanaman. Baik anak-anak, selesai di sini kita simpulkan ya kegiatan hari ini tadi. Kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita udah belajar apa aja ya? Putri belajar apa kita? Mengenai tahap pertumbuhan padi. Iya, Melista belajar Menjaga apa aja? kelestarian sumber daya alam Bu. Iya, Bella. Cara menanam padi Bu. Benar, banyak ya tadi tentang padi, juga tentang sumber daya alam. Nah, ada nggak pelajaran yang sulit yang untuk kalian pahami tadi? Jika ada, silakan bersuara. Tidak ada Bu. Tidak ada, paham semua ya? Paham Bu. Seneng nggak belajar hari ini? Seneng nggak? Senang, Seneng Bu. sekali Bu. Gimana proses senang kalian belajar? Saya senang berdiskusi Bu. Berdiskusi. Kalau Della senang di mana? Saya senang tanya jawab Bu. Oke, tanya jawab. Kalau Putri? Senang saat menggambar tadi, Bu, walaupun susah tapi suka, Bu. Oke, pinter. Wah, hebat-hebat semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah,
Jadi anak-anak ibu ini udah senang semua belajar hari ini. Ibu juga ikut senang mendengarnya, nggak ada kesulitan ya. Sebagai tugas akhir sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ibu akan berikan latihan soal ya. Latihan ini untuk nilai kalian, nilai latihan kalian. Karena setiap hari harus ada nilai latihannya ya. Kalian kerjakan di situ, langsung diberi nama kelas. Ibu lingkarin apa di itu Bu, disilang Bu? Disilang saja ya. Baik Bu. Diberi waktu 10 menit. Baiklah anak-anak, sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Bu. Sudah. Silakan coba dikumpulkan ini. Sudah ya Putri, selesai waktunya. Nah, ini sekian pelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih telah memperhatikan, terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan sangat aktif. Anak ibu hari ini seperti biasa ya kita akhiri. Kalau tadi di awal kegiatan diakhiri dengan doa, maka di akhir kegiatan kita akhiri juga dengan doa bersama. Silakan coba Putri memimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.